Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Gayatri, kelas A7, Prodi Komputerisasi Akuntansi dengan NIM KA 0124250016. Di sini saya akan melakukan scraping dataset aplikasi Zombie Tsunami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Artificial Intelligence. Kita langsung saja ke tutorialnya. Di sel pertama, saya akan mengimpor beberapa library yang dibutuhkan dalam pemrograman, yaitu ada library Pandas dan juga NumPy. Untuk Pandas ini digunakan untuk membaca dan mengolah data yang berbentuk tabel atau data frame. Dan untuk NumPy ini berfungsi untuk membantu proses perhitungan numerik dan juga manipulasi datanya. Kemudian saya mengimpor library Re. Ini tuh digunakan untuk membersihkan teksnya seperti menghapus link, karakter khusus, dan simbol yang tidak diperlukan. Saya juga mengimpor string yang sebenarnya digunakan untuk membantu proses manipulasi karakter apabila dibutuhkan. Berikutnya terdapat library dari scikit-learn. Trend test splitnya ini digunakan untuk apabila data akan dibagi menjadi data latih dan juga data uji. Ada juga TF-IDF vectorizer digunakan untuk mengubah teks menjadi angka agar data nanti dapat diproses oleh komputer. Sedangkan classification report, akurasi score, dan juga confusion matrix ini digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi apabila nantinya dilakukan analisis sentimen menggunakan machine learning. Saya juga mengimpor LightGBM, yaitu algoritma machine learning yang cukup cepat dan akurat untuk klasifikasi data. Selanjutnya terdapat library TensorFlow Crash. Library ini digunakan apabila ingin membangun model deep learning. Misalnya, sekuensial ini digunakan untuk membuat model secara beruntun. Embedding digunakan untuk mengubah kata menjadi representasi numerik. Ada Conv1D digunakan untuk mengekstraksi pola dari teks. Ada Global Next Pooling 1D digunakan untuk mengambil informasi paling penting dari hasil konvolusi. Lalu ada Dense. Ini tuh merupakan layer terakhir untuk menghasilkan prediksi. Ada Tokenizer digunakan untuk mengubah kalimat menjadi kumpulan angka. Sedangkan PageSequence ini tuh digunakan agar panjang setiap kalimat itu menjadi sama. Terakhir, saya mengimpor Seaborn dan juga Matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik untuk visualisasi datanya nanti. Di sel kedua, saya membaca datasetnya. Pada tahap ini, saya membaca dataset yang telah saya scraping sebelumnya. Pertama, saya membuat variabel file 1 yang berisi nama file, yaitu zombie.csv. Kemudian, saya menggunakan fungsi pdreadcsv untuk membaca file csv tersebut. Hasil pembacaan disimpan ke dalam variabel df. Variabel df ini merupakan singkatan dari data frame, yaitu bentuk tabel pada library Pandas. Selanjutnya, saya menggunakan dfhead untuk menampilkan 5 data pertama sehingga saya dapat memastikan bahwa file berhasil dibaca dengan benar. Setelah itu, saya menggunakan fungsi lengthdf untuk menghitung jumlah seluruh datanya. Dari hasil yang diperoleh, terdapat 1000 ulasan yang berhasil dibaca. Di sel ketiga, saya akan membuat visualisasi rating. Saya menggunakan fungsi countPlot dari library Seaborn. Fungsi ini secara otomatis menghitung jumlah data pada setiap kategori rating. Nilai yang digunakan berasal dari kolom skor.
Setelah itu saya memberi judul grafik menggunakan plt.title. Kemudian plt.show digunakan untuk menampilkan si grafiknya. Dari grafik dapat terlihat bahwa rating bintang 5 memiliki jumlah paling banyak dibanding rating yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengguna itu memberikan penilaian yang sangat baik terhadap game Zombie Tsunami ini. Di sel keempat, yaitu saya mengecek struktur datasetnya dengan fungsi info, yaitu digunakan untuk melihat informasi mengenai si dataset. Informasi tersebut meliputi jumlah data, jumlah kolom, tipe data setiap kolom, serta apakah data tersebut kosong atau tidak. Dari hasil yang ditampilkan, terlihat bahwa dataset memiliki 1000 baris dan 4 kolom, serta seluruh data lengkap tanpa nilai kosong. Setelah itu, saya menggunakan describe. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan statistik deskriptifnya pada kolom numerik, misalnya jumlah data, nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Dari hasil tersebut diketahui bahwa rating rata-rata pengguna itu di sekitar 4,56, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum pengguna memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap game ini. Kita next ke sel berikutnya, di mana saya akan mengubah nama kolom. Pada dataset awal terdapat kolom bernama konten. Agar lebih mudah dipahami, saya mengubah nama kolom tersebut menjadi review. Saya menggunakan fungsi rename. Parameter columns digunakan untuk menentukan nama lama dan juga nama baru, sedangkan in place equals true berarti perubahan dilakukan langsung pada data frame tanpa membuat salinan baru. Setelah itu saya kembali menampilkan 5 data pertama menggunakan head untuk memastikan perubahan ini berhasil. Di sel berikutnya saya akan membersihkan review. Pada tahap ini tahap berikutnya ini adalah pre-processing atau pembersihan teks. Saya membuat fungsi bernama clean text. Parameter teksnya ini berisi satu review pengguna. Pada baris pertama mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil menggunakan lower. Tujuannya agar kata bagus B-nya besar di depan dan bagus B-nya kecil di depan itu dianggap sama. Selanjutnya saya menggunakan array.sub untuk menghapus alamat website apabila ada link pada review. Setelah itu saya kembali menggunakan array sub lagi untuk menghapus angka, simbol, tanda baca, karakter selain huruf. Kemudian saya menghapus spasi yang berlebihan menggunakan strip. Terakhir fungsi mengembalikan hasil teks yang sudah berisi menggunakan return. Selanjutnya saya menerapkan fungsi tersebut ke seluruh isi kolom review menggunakan apply. Hasilnya disimpan dalam kolom baru bernama clean review. Kita next ke sel berikutnya, menghitung panjang review. Pada tahap ini saya ingin mengetahui panjang setiap review dengan menggunakan fungsi len. Untuk menghitung jumlah karakter pada setiap review yang sudah dibersihkan. Nilai tersebut disimpan pada kolom review length. Selanjutnya saya menggunakan histogram menggunakan hitsplot. Histogram ini tuh digunakan untuk melihat distribusi panjang reviewnya. Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar pengguna memberikan review yang relatif pendek, sedangkan hanya sedikit pengguna yang memberikan review yang sangat panjang. Kita next ke sel berikutnya. Selanjutnya saya akan menghitung jumlah masing-masing rating menggunakan value count. Fungsi ini itu akan menghitung berapa banyak pengguna yang memberikan rating 1, 2, 3, dan juga 4.
Setelah itu saya memastikan bahwa kolom skor bertipe integer menggunakan s-type int. Hasil ini dilakukan agar dapat diproses dengan benar pada tahap berikutnya. Kita next ke sel berikutnya. Pada bagian ini saya membuat kategori sentimen berdasarkan nilai rating. Saya membuat fungsi bernama sentimen kategori. Jika rating 1 atau 2, maka dikategorikan sebagai negatif. Jika rating sama dengan 3, maka dikategorikan sebagai netral. Adapun rating 4 dan 5 dikategorikan sebagai positif. Setelah itu saya fungsi ini terapkan ke seluruh kolom skor menggunakan apply. Hasil kategorisasi tersebut disimpan pada kolom baru bernama sentimen kategori. Kita next ke sel terakhir, yaitu visualisasi sentimen. Pada tahap terakhir saya membuat visualisasi distribusi sentimennya. Pada tahap ini saya menggunakan count plot untuk menghitung jumlah review positif, negatif, dan juga netral. Selanjutnya saya memberikan judul grafik menggunakan title, kemudian memberi nama sumbu X menggunakan X label dan nama sumbu Y menggunakan Y label. Terakhir saya menggunakan show untuk menampilkan grafik. Dari hasil visualisasi dapat dilihat bahwa kategori positif memiliki jumlah paling banyak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memberikan pengalaman dan penilaian yang baik terhadap game Zombie Tsunami ini. Berdasarkan scraping yang telah saya lakukan, yaitu berhasil memperoleh 1000 data ulasan game Zombie Tsunami. Data tersebut kemudian dibersihkan, dianalisis, dan juga divisualisasi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna memberikan rating 5 dan termasuk ke dalam kategori sentimen yang positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa game Zombie Tsunami ini memperoleh tanggapan yang baik daripada penggunanya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.